Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Bu Indah dari KPL Universitas Negeri Malang. Di sini kita akan mempelajari pemuaian. Kan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang suhu dan konversi suhu. Nah, di sini untuk kompetensi dasar dari materi pemuaian adalah 3.4 menganalisis konsep suhu, pemuaian, kalor, perpindahan kalor, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh pada manusia dan hewan. Kemudian 4.4 melakukan penyelidikan tentang pengaruh kalor terhadap suhu dan wujud benda serta perpindahan kalor. Nah, IPKD yang akan kita capai ada 4. Menganalisis konsep pemuaian, menganalisis macam-macam pemuaian, menyebutkan contoh pemuaian dalam kehidupan sehari-hari, dan menerapkan rumus pemuaian zat padat. Nah, tujuan pembelajaran peserta didik ini mampu menjelaskan definisi pemuaian dengan benar, menjelaskan macam-macam pemuaian dengan benar, kemudian menyebutkan contoh peristiwa pemuaian dalam kehidupan sehari-hari dengan benar, kemudian melakukan perhitungan pemuaian zat padat muai panjang dengan tepat. Nah, kita harus memahami dulu apa itu pemuaian. Pemuaian zat adalah peristiwa perubahan geometri dari suatu benda karena pengaruh panas. Panas ini dinamakan dengan kalor. Nah, perubahan geometri ini bisa berupa bertambahnya panjang, lebar, maupun volume. Nah, jenis-jenis dari pemuaian zat ada 3. Ada padat, cair, dan gas. Nah, untuk pemuaian zat padat ini merupakan peristiwa bertambah panjang, lebar, atau volume suatu benda padat karena pengaruh panas atau kalor. Untuk pemuaian zat cair ini pemuaian yang terjadi hanya pemuaian volume, tidak ada pemuaian panjang dan luas. Sedangkan untuk pemuaian gas ini mengalami pemuaian ketika suhunya bertambah dan mengalami penyusutan jika suhunya ini turun. Nah, ini jenis-jenis dari pemuaian zat padat. Ada pemuaian panjang, merupakan pertambahan panjang benda akibat pengaruh suhu. Nah, Ibu di sini sudah mencantumkan rumus dari pemuaian zat padat, di mana L sama dengan L0 dikali 1 ditambah alfa dikali delta T. Nah, alfa ini merupakan koefisien muai panjang. Satuannya per derajat Celcius. Kemudian untuk delta T ini perubahan suhu yang terjadi. Satuannya yaitu derajat Celcius. Kemudian L ini panjang setelah dipanaskan. Kemudian L0 merupakan panjang mula-mula. Nah, di sini Ibu sudah sajikan tabel dari koefisien muai panjang beberapa zat padat. Bisa kalian baca. Semisal di sini aluminium, berarti koefisiennya yaitu 0,0000026 m per derajat Celcius. Nah, untuk jenis pemuaian kedua, pemuaian zat padat yang kedua ada pemuaian luas. Ini merupakan penambahan ukuran luas suatu benda karena menerima panas atau kalor. Nah, untuk rumusnya ini adalah A sama dengan A0 dikali 1 ditambah beta dikali delta T. A0 ini merupakan luas sebelum dipanaskan. Satuannya meter persegi. Kemudian A ini apa? A ini luas setelah pemanasan. Satuannya meter persegi. Kemudian beta ini sama dengan 2 kali dari nilai alfa, yang merupakan koefisien dari mual luas. Nah, untuk delta T ini merupakan selisih dari suhu. Satuannya derajat Celcius. Kita amati video di bawah ini.
Nah, setelah kalian amati video ini, berarti isinya yaitu mengenai bapak-bapak tukang ini membuat sebuah bingkai jendela yang dimana beliau memberikan ruang atau celah di dalam bingkai tersebut untuk nanti akan memasangkan kaca. Nah, bingkai atau celah ini berfungsi sebagai kaca agar tidak retak pada siang hari. Kenapa? Karena kaca pada siang hari ini akan mengalami pemuaian. Nah, seperti ini. Ini kan Ibu sajikan gambar pemasangan kaca jendela. Ini merupakan ruang muai. Nah, ini merupakan ruang muai dari kaca jendela. Nah, pemberian celah di pemasangan jendela untuk memberikan ruang kaca supaya saat memuai di siang hari kaca ini tidak pecah ataupun retak. Nah, untuk jenis pemuaian zat padat yang ketiga ada pemuaian ruang atau volume. Merupakan pertambahan ukuran volume suatu benda karena menerima kalor. Rumusnya yaitu V sama dengan V0 dikali 1 ditambah koefisien dari pemuaian ruang, kemudian dikali delta T. Nah, untuk delta V ini merupakan penambahan volume, satuannya meter kubik, kemudian ada V0 merupakan volume awal, delta T yaitu kenaikan dari suhu, kemudian gamma ini merupakan nilai 3 kali nilai alfa, di mana merupakan koefisien muai dari volume. Nah, Ibu di sini sajikan sebuah contoh soal pemuaian zat padat. Ibu ambil dari pemuaian panjang. Sebuah logam pada mulanya memiliki panjang 20 cm. Kemudian dipanaskan jika koefisien muai panjang logam tersebut adalah 0,001 per derajat Celcius, maka berapa panjang logam tersebut setelah suhunya naik menjadi 40 derajat Celcius. Berarti yang diketahui ini adalah L0. L0-nya ini merupakan panjang mula-mula dari logam sebesar 20 cm, sehingga kita ubah menjadi meter, yaitu 0,2 meter. Nah, ini untuk koefisiennya sudah diketahui juga sebesar 0,001 per derajat Celcius. Untuk perubahan suhunya yaitu sebesar 40 derajat Celcius. Yang ditanyakan kan L, maka L sama dengan L0 dikali 1 ditambah alfa dikali delta T. Maka kita masukkan 0,2 dikali 1 ditambah 0,001 dikali 40. Sehingga L dihasilkan sebesar 0,208 meter. Selanjutnya adalah pemuaian zat cair. Ini rumusnya yaitu delta V sama dengan V0 dikali beta dikali delta T. Beta ini apa? Beta ini merupakan koefisien dari muai volume zat cair. Kemudian delta V ini adalah penambahan volume yang terjadi. Kemudian delta T ini adalah perubahan suhu. V0 yaitu merupakan volume awal. Nah, ini Ibu sudah sajikan contoh soal dari pemuaian zat cair. Nah, ini sebuah panci berisi air penuh dengan volume 4 liter. Air dalam panci tersebut kemudian dipanaskan sehingga mengalami kenaikan suhu sebanyak 80 derajat Celcius. Berapakah volume air yang akan tumpah dari panci tersebut? Nah, di sini koefisien muai air sama dengan 0,004 per derajat Celcius. Maka yang diketahui adalah volume awal yaitu 4 liter, kemudian koefisiennya yaitu sebesar 0,004 per derajat Celcius, kemudian perubahan suhunya sebesar 80 derajat Celcius.
Yang ditanyakan adalah volume air yang akan tumpah, yaitu delta V. Masukkan rumusnya, V0 dikali beta dikali delta T, 4 dikali 0,004 dikali 80. Sehingga hasilnya sebesar 1,28 liter. Nah, pemuaian zat gas ini ada macamnya, ada banyak macamnya. Ada pemuaian gas pada suhu tetap, dinamakan dengan isokolik. Ini menggunakan hukum Boyle, di mana PV sama dengan tetap, atau P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2. P ini merupakan tekanan, satuannya ITM, kemudian V ini merupakan volume gas, satuannya liter. Nah, yang kedua ada pemuaian gas pada tekanan tetap yang dinamakan dengan isobar menggunakan rumus hukum Gay-Lussac, di mana rumusnya yaitu V1 per T1 sama dengan V2 per T2. V ini merupakan volume, T adalah suhu. Nah, yang terakhir ada pemuaian gas pada volume tetap yang dinamakan dengan isokorik menggunakan hukum Boyle dan hukum Gay-Lussac. Rumusnya yaitu P1 per T1 sama dengan P2 per T2 atau P1 dikali V1 per T1 sama dengan P2 dikali V2 per T2. P ini merupakan tekanan juga, V adalah volume, dan T suhu, satuannya Kelvin. Nah, ini Ibu berikan contoh soal mengenai pemuaian zat gas yang Ibu ambil isokolik saja. Nah, di sini soalnya yaitu suatu gas di dalam ruang tertutup memiliki tekanan 1 atm dan volume 4 liter. Jika suhu gas ini dijaga tetap dan tekanannya diubah menjadi 2 atm, berapakah volume gasnya? Nah, di sini diketahui tekanan awal sebesar 1 atm dan volume satunya sebesar 4 liter. Untuk tekanan yang kedua atau P2 sama dengan 2 atm yang dicarikan yaitu V2. V2 ini volume gas. Nah, kita masukkan rumusnya yang tentang isokolik. Itu V1 dikali V1 sama dengan V2 dikali V2. Sehingga semuanya ini kita masukkan angka yang diketahui sehingga didapatkan hasil V2 sama dengan 2 liter. Nah, di sini ada contoh pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Ada pemasangan kaca jendela, tadi Ibu sudah jelaskan di awal. Kemudian ada pemasangan rel kereta api. Di pemasangan rel kereta api ini dibuat renggang, agar pada saat memuai, rel ini tidak bengkok. Kemudian ada pemasangan kabel listrik. Pemasangan kabel listrik ini dibuat kendur, karena kabel listrik ini akan memuai. Di sini kan pada siang hari kabel listrik ini mengendur. Kemudian pada malam hari kabel listrik ini akan tegang atau lurus, maka dalam pemasangannya dibuat kendur agar tidak terputus. Sekian, terima kasih. Kalian pelajari dan kalian kerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar anak-anak.